Kali ini gue lagi ada di Semarang dan gue akan cari kulineran-kulineran yang asik di Semarang. So, ikutin perjalanan gue terus ya. Boom! Goreng babat Pak Karmin. Wow, ini katanya satu harinya ini bisa ngabisin 30-40 kg beras. Dan untuk daging babatnya sendiri kurang lebih 30 kilo. Wow, gimana ya rasanya? Kita cobain langsung. Ini gue lagi mesen gongsonya satu porsi. Jadi gue campur, ada daging, ada babat, ada usus. Wah, pokoknya variannya banyak deh. Gongso itu artinya apa sih? Ditumis ya gongso itu. Kasih kecap begini jadi hitam banget. Nah, dikasih campuran pete yang tadi gua pesen. Nah, jadi katanya sehari itu bisa habis sekitar 40 kiloan beras. Wow, banyak juga ya 40 kilo. Nah, ini dia salah satu kulineran wajib kalau kalian ke Semarang. Ini adalah nasi goreng babat Pak Karmin yang sudah jualan kurang lebih dari tahun 1971. Wow. Nah, gimana rasanya? Gue juga belum tahu. Kita cobain langsung. Gue cobain dulu ya. Makan. Wow, wangi rempah banget. Ada wangi dari bawang merahnya sama bawang putihnya. Terus tekstur nasinya sendiri menurut gua pulen, enak banget. Ini rasanya lebih ke arah manis ya. Ini tesnya tes manis. Terus babatnya juga empuk banget sih, enak banget. Wow. Bawang merahnya kalau kalian bisa lihat tuh bawang merahnya masih
ada bentuk-bentuk bawangnya gitu. Enak men. Ini tadi gue lihat telur gorengnya dibikin banyak banget. Ini yang enak loh. Buat teman-teman yang suka nasi goreng yang model manis begini, ini enak serius. Jadi campurannya tuh bukan cuma babat, ada bagian dari daging juga. Sebenarnya kalian bisa pilih sih toppingnya itu, kalian mau pakai apa, usus kah atau urat atau apa, itu terserah kalian. Wah, nah ini gue pesen gongsonya juga, gue kasih pete. Wow, kita cobain ya. Wah, ini jadi kalian juga bisa beli gongsonya. Itu jadi biasa kalau makan gongso itu mereka pakai nasi putih. Nah ini gue tambah gongsonya aja, gue mau campurin ke nasi gorengnya. Gongsonya juga tesnya ke arah manis ya mas. Wow, enak, suka gue. So buat kalian yang ke Semarang, jangan lupa langsung cobain nih nasi goreng babat Pak Karmen. Plus gongsonya, jangan lupa plus gongsonya ya. Makan. Nah jadi ayamnya ditaruh di meja kayak begini. Kalian bisa pilih sendiri sesuai keinginan kalian. Jadi ada sayap juga, ada dada, ada kepala, ada paha, ada pahu juga. Wah ini juga menarik banget. Ada ususnya, terus ada kulitnya, ada sate telur puyuhnya juga. Wow. Nah ini dia salah satu kulineran wajib lagi kalau misalnya kalian ke Semarang. Ini adalah nasi gudeg Batum. Wah ini rame banget di sini gue liatin dan wow cukup menarik dong. Nah di sini gue udah pilih yang lengkap banget. Di sini ada kreceknya. Terus ada ini gori itu dari sayur nangka ya kayak gitu. Wow. Terus ini kalian bisa lihat ada koyornya atau urat sapi. Tadi udah dipotong-potong. Ini gue minta koyornya, dan di sini ada banyak batu giok, buat tambahin batu giok, kumpulan pete. Nah ini sambalnya, wah ini sangat menarik nih sambalnya. Gue tadi ngeliatnya juga, wow mantep banget men. Kita cobain langsung. Wah kita cobain ya. Makan. Wah ini gurih nih. Ini tekstur ini rasanya lebih ke gurih, agak beda sama gudeg yang biasa kita temuin di Jogja. Mereka lebih manis, ini rasanya lebih ke arah gurih sih. Men, koyornya enak banget, lembut banget. Gue suka sih koyornya, enak banget men, lembut. Oh ada batu gioknya, makan ya. Wow. Koyornya lembut banget, empuk banget, terus gurih, rasa gurihnya juga ada, ditambah petenya men, mantap banget. Aku penasaran sama sambalnya sih, kita cobain sambalnya ya. Sambalnya ternyata nggak pedas men. Terus ini sambal goreng, enak sih, men enak banget men. Wow, tadi gue lihat juga ini rame banget. Sayur-sayurnya lengkap banget, lauknya lengkap banget. Favorit sih, ada koyor, ada ayam gulai, terus ada telur juga, macam-macam. Oke. Kreceknya gede banget nih. Kreceknya enak
benar-benar gurih banget. Terus kuahnya, bumbunya itu menyerap banget, jadi wah enak sih. Nggak salah mereka ramai banget di sini. So buat kalian yang lagi mampir ke kota Semarang, jangan lupa untuk mampir ke nasi gudeg koyor ini, men, enak banget. Nah ini dia salah satu kuliner wajib lagi kalau kalian ke Semarang. Ini namanya soto ayam Bokoran. Wow, ini soto ayamnya sudah kurang lebih sekitar 70 tahunan di sini. Wow, jadi ini emang udah legend banget di kota Semarang. Jadi kalian harus cobain. Ini sebenarnya simple banget. Jadi di sini cuma nasi, dikasih bihun, kemudian dikasih suiran ayam, terus di atasnya itu ada irisan bawang putih goreng, terus dikasih tomat. Wow. Kita cobain ya, soto ayamnya. Wow, enak. Ini sebenarnya cukup simpel. Jadi seperti kayak soto Lamongan atau soto Surabaya, kurang lebih seperti itu. Tapi memang dia punya irisan bawang putih, itu kasih wangi tersendiri buat rasanya sendiri. Nah sebenarnya mereka tuh ada sate-satean kayak begini, cuma karena gue datangnya kesiangan, jadi cuma tinggal dapat dua ini doang. Ini sate usus sama sate kulit, kita cobain ya. Cobain sate ususnya. Sate ususnya enak menurut gua. Jadi dia ini kalau biasa kita makan sate usus itu kering atau di bumbu kuning, ini di bumbu semur. Jadi dimasak kayak kuah semur gitu. Wah enak sih. Ini kulitnya. Nggak full kulit. Jadi masih ada daging-daging ayamnya juga kecampur-campur. Jadi enak. Benar-benar kayak makan kayak apa ya? Kayak misalnya kalau misalnya kalian makan bakmi ayam ada semur kecap ayam. Nah itu rasanya kayak gitu loh. Simple dan enak. Jadi buat kalian yang ke Semarang jangan lupa untuk cobain soto ayam Bokoran.